Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini tuh ada berita terbaru gitu ya, di mana Honda di India itu baru aja merilis motor yang cukup, kalau menurut saya itu motor ini cukup menarik gitu untuk bisa kita perhatikan, yaitu Honda CB200X gitu ya. Melihat nama CB200X, kita pasti mindset kita akan pergi ya, melayang menuju Honda CB500X. Dan ternyata setelah kita lihat bentuk yang dirilis secara resmi oleh Honda di India mengenai Honda CB200X, itu memang sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, yang image-nya adalah Honda CB500X. Dan ternyata memang Honda CB200X itu menggunakan platform desain yang boleh dibilang, kalau menurut saya sih memang terinspirasi banget oleh Honda CB500X gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Namun Honda CB200X ini tidak seperti Honda CB500X yang termasuk sepeda motor big bike gitu ya. Honda CB200X ini kalau menurut saya masih tetap dikategorikan sebagai motor, mungkin motor sport mid end atau mungkin bahkan entry level gitu ya. Dinamakan Honda CB200X, namun mesin yang dipakai itu pada dasarnya hanya 184 cc, walaupun tertulis di nomenklatur namanya itu 200 gitu loh teman-teman sekalian. Mesinnya sendiri masih boleh dibilang masih cukup sederhana, 184 cc, satu silinder, berpendingin udara gitu ya. Jadi masih ada fin-fin pendisipasi udaranya, SOHC gitu ya. Secara umum sih mirip dengan, kalau di Indonesia tuh mirip dengan mesin Honda Verza, walaupun Honda Verza masih 150-an cc. Namun dengan cc yang 184 ini, power yang dihasilkan boleh dibilang cukup lumayan untuk motor bergenre adventure touring seperti Honda CB200X ini. Powernya itu menyentuh 17 HP teman-teman sekalian. Dan kalau menurut saya ini keren banget, dan bahkan power ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan Honda CB dan CBR 150R yang ada di Indonesia, yang hadir di sekitar 16,9 HP. Terlebih lagi dengan mesin SOHC, cc-nya lebih gede, 184 cc, torsi yang dihasilkan oleh mesin ini walaupun masih berpendingin udara tuh jauh lebih besar bila dibandingkan mesin 150 cc yang di CB150R Streetfire maupun CBR 150R yang sudah liquid cooled. Platformnya sendiri yang menurut saya menarik banget. Kayaknya bagian depannya itu mulai dari headlamp, walaupun headlampnya itu common part dengan Honda Hornet 2.0 di India. Namun secara umum desainnya sih kalau menurut saya sih cukup mirip gitu ya, dengan windshield yang tinggi. Kalau menurut saya dengan windshield yang tinggi ini berhasil memiliki kayak sifat bahwa dia tuh akan menjaga gitu ya terpaan angin dari depan itu untuk masuk mengenai rider kayak gitu ya. Headlampnya sudah menggunakan LED, terus dashboardnya sudah full LCD digital. Lampu sennya nih teman-teman sekalian, lampu sen biasanya kalau pakai lampu sen biasa, namun di Honda CB200X ini lampu sennya itu hadir di knuckle cover gitu ya. Mungkin kalau kita ada yang bilang itu adalah handguard gitu ya teman, ini knuckle cover untuk di daerah sini nih ya, daerah buku-buku dari jari gitu ya, knuckle. Nah, itu lampu sennya di situ. Jadi kayak moge-moge kayak Ducati ada beberapa, Multistrada kayak gimana gitu kan, ada di lampu sennya tuh ada di situ gitu ya. Itu tuh kalau menurut saya cukup menarik gitu ya. Walaupun jika kita lihat dari mesinnya boleh dibilang ya nggak terlalu wah gitu ya, mesin 184 cc satu silinder berpendingin udara. Namun kalau kita melihat bagaimana suksesnya Honda Verza 150 yang mesinnya dipakai di Honda CRF 150L, kalau menurut saya sih memang mesin 184 cc berpendingin udara ini menurut saya mungkin cukup reliable gitu ya, cukup reliable bila dipakai di motor-motor street bergenre touring seperti Honda CB200X. Joknya split namun tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sporty seperti desain dari motor-motor sport kayak CBR 150 dan sebagainya gitu ya. Dan kita bisa lihat juga engine-nya itu di mounting di frame berjenis kayak diamond kayak gitu.
Teman-teman bisa lihat juga, sementara roda depan dan belakangnya cukup besar sih kalau saya lihat ya. Di depan udah mulai pakai ban 17 inci dengan ukuran 110, sementara di bagian belakangnya itu menggunakan ban 17 inci berukuran 140 gitu loh teman-teman sekalian. Dan bannya sendiri bukan ban yang biasa, street biasa, namun dia tuh memiliki platform atau memiliki desain semi block kayak gitu. Dan memang desain semi block ini kalau menurut saya sih cukup sesuai dengan genre touring yang diemban oleh Honda CB 200X. Nah, jika kita lihat lagi, Honda di India itu mendesain Honda CB 200X itu boleh dibilang kalau menurut saya sih ya nggak setengah-setengah ya. Kita bisa lihat juga suspensi depannya sudah upside down. Perkiraan saya ukurannya masih sama dengan yang di Indonesia, sekitar 37 mm. Lalu setelah itu ground clearance-nya ini masih tetap sama dengan Hornet 2.0, namun kalau teman-teman sekalian bisa simak, itu seat height atau ketinggian joknya itu cukup tinggi ya, 81 cm ya. Dan dengan 81 cm ini, kalau saya sih sepertinya ini motor bakalan jinjit balet gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya yang pakai itu, karena saya memiliki jangkauan kaki hanya 750 mm gitu ya, atau 75 cm, artinya masih ada space 5 cm yang tekor gitu ya. Jadi ya perkiraan saya kalau saya naik Honda CB 200X ini, walaupun memang ergonominya tuh cukup touring banget dengan handlebar yang cukup tinggi, posisi duduk yang tegak, namun kalau berdiri statis di atasnya itu ya kalau saya sih prefer mungkin satu kaki, sementara satu kakinya lagi masih ngegantung gitu. Namun kalau menurut saya sih sepertinya sih masih cukup manageable ya Honda CB 200X, walaupun tinggi seat height-nya itu 810. Dan 810 ini seakan-akan kayak kita naik apa ya, kayak kita naik kalau di motor Yamaha itu kayak R15 yang baru. Nah, itu sekitar 810-an itu, tingginya segitu tuh. Jadi cukup tinggi. Namun bobotnya ini masih cukup manageable karena dia tuh sekitar 140-an kilogram dan hanya 5 kilogram lebih berat bila dibandingkan dengan Honda Hornet 2.0. Sehingga kalau menurut saya angka tinggi 810 mm atau 81 cm tuh boleh dibilang cukup manageable. Lagi pula dengan bobot yang ringan, handling pada saat touring menurut saya akan jauh lebih fun nanti. Dan kalau menurut saya sih Honda CB 200X ini ya boleh dibilang kalau masuk ke Indonesia ya kayak jawaban teman-teman sekalian yang dulu misalkan biasa pakai Honda Tiger gitu ya. Walaupun dulu Honda Tiger tuh 200 cc, mendekati 190-an kalau nggak salah dulu tuh cc-nya, sementara Honda CB 200 ini hanya 184 cc, namun dengan power yang 17 horsepower itu saya rasa feel pada saat naikin Honda CB 200X yang India ini akan sama tenaganya ya bila dibandingkan dengan Honda Tiger yang dulu. Sehingga kalau menurut saya sih Honda CB 200X ini mungkin bisa digunakan sebagai campaign Tiger Reborn ya, kalau misalkan Astra Honda Motor mau mendatangkan sepeda motor ini di Indonesia. Dan kalau kita lihat bagaimana antusiasnya orang dengan Honda CB 150R Streetfire yang baru yang punya aura adventure-nya cukup tinggi dengan handlebar yang cukup tinggi itu, saya pikir memang dengan Honda CB 200X ini juga akan cukup memiliki penerimaan yang cukup positif ya, terutama lagi bila Astra Honda Motor kalau misalkan dihadirkan di Indonesia juga menghadirkan harga yang cukup wajar gitu ya, jadi nggak terlalu mahal kayak gitu ya, terutama lagi kalau misalkan AHM mau memproduksinya sendiri di dalam negeri gitu ya. Cara lain adalah ya kalau menurut saya kembali lagi diberdayakan kembali mesin 150 cc-nya Honda Verza. Mungkin AHM bisa mendiversifikasikan lebih luas lagi ya. Honda CB 200X, ada lagi Honda CB 150X, baik mau pakai desainnya Honda Cina yang kemarin atau menggunakan desain yang dipakai Honda India ini. Mungkin CB 150X dengan model atau gaya seperti yang dipakai di India dengan mesin 150 cc yang dipakai oleh Honda Verza dengan suspensi upside down terutama dengan suspensi belakang juga yang monoshock.
Saya pikir keren, cukup keren lah. Powernya motor Honda Versa tuh cukup ada lah ya, 150 cc. Walaupun memang kalau pengen power yang lebih tinggi lagi bisa pakai mesin 184 cc dari Honda CB 200X ini. Kesimpulan saya sendiri ya mengenai Honda CB 200X ini, motor ini benar-benar gagah gitu ya, benar-benar gagah, benar-benar touring, mesinnya basic dan memang hanya itu yang kita butuhkan dari sebuah motor gitu ya. Kalau kita main adventure itu mesin yang durable yang dibutuhkan, yang gampang maintenance, mesin air cooled, sederhana, SOHC, 184 cc, satu silinder, fun kalau menurut saya. Dan desainnya sendiri Honda CB 200X itu kalau menurut saya boleh banget gitu dihadirkan di Indonesia, terutama kalau di Indonesia sendiri kan kita udah terbiasa dengan Honda CB 500X yang ganteng itu, dan ini adiknya yaitu Honda CB 200X. Tinggal sekarang bola ada di tangan AHM, mau nggak ya menghadirkan motor bergenre seperti Honda CB 200X di Indonesia gitu ya. Bisa jadi campaign-nya Honda Tiger Reborn yang pasti sih kalau menurut saya jika dihadirkan di Indonesia. Itu aja review saya kali ini mengenai all new Honda CB 200X di India. Pokoknya ini motor keren banget dan saya bakalan senang banget kalau misalkan di Indonesia juga ada motor seperti ini. Itu aja, sampai bertemu di vlog dan review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.